Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau bersyukur kepada Allah, tiada kata yang pantas, ya. Jadi untuk seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita himpun bahkan sampai hari ini sepertinya kita tidak akan pernah mampu untuk bersyukur atau mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Tetapi kewajiban kita sebagai umat, ya, kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah mensyukuri semua waktu, ya, kesempatan. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan. Tidak ada yang disesalkan oleh orang yang baru saja mati, baru saja meninggal dunia, kecuali dia hanya minta kepada Allah untuk diberikan kesempatan hidup. Ya, makanya semua orang mati, ya pasti teriakannya itu sama. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, seandainya engkau memberikan aku waktu ajalin qarib. Ajalin qarib itu waktu yang sangat sedikit. Ya, berikan kesempatan walaupun cuma sedikit. Ulama menjelaskan kalau seandainya ada waktu di bawah detik, maka waktu itu akan diminta oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqa. Saya pasti akan mensedekahkan daripada harta kekayaan saya. Jadi karena baru berasa bahwa harta kekayaan yang selama ini kita kumpulkan itu yang bermanfaat adalah yang benar-benar kita infakkan untuk Allah ataupun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa aku minas salihin. Kita pun berjanji di hadapan Allah pada saat sudah meninggal, ya. Saya pastilah akan jadi orang yang soleh, yang nggak mau nakal lah bahasanya, ya. Tetapi kondisinya nasi sudah jadi bubur ketika kita sudah meninggal. Makanya nikmat kesempatan, nikmat waktu, apalagi sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan masuk di dalam bulan Ramadan, Syahrul Azim. Ya, di mana semua daripada waktu di dalam bulan Ramadan itu tidak ada yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Makannya saja ada nilai. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, ya, akan selalu minta rahmat atau akan selalu mendoakan kasih sayang kepada orang yang makan sahur. Bayangkan makan sahurnya aja mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dalam surah Al-Ahzab kan ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan atau mendoakan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata pada sisi yang lain Allah pun juga melakukan hal yang sama plus para malaikatnya, ya, untuk orang-orang yang sahur. Bayangkan, sahur itu kan makan, ya, nggak ada hubungannya dengan ibadah sebenarnya, ya, tetapi sesuatu yang berhubungan untuk menjaga kondisi kita agar ketika puasa badan kita, ya, atau jasad kita ini fit untuk bisa berpuasa selama waktu puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Belum lagi ketika puasanya, ya, belum lagi ketika bukanya pun sama, ya, belum lagi ketika kita qiyamul lailnya pun sama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja orang yang dia qiyamul lail, ya, para ulama menafsirkannya adalah qiyamut tarawih atau salat tarawih.
Siapa saja orang yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan ataupun sholat tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya apa? Imanan wahtisaban, ini ya. Syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Jadi imanan itu atas dasar keyakinan kita, penghambaan kita kepada Allah. Ihtisab atas dasar kita ini benar-benar mengharapkan daripada pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sholat yang main-main, bukan sholat yang super kilat, bukan sholat yang balapan, ya, bukan sholat yang nyari viral. Sekarang kan model begitu, orang sholat nyari viral, momen cepet-cepetan. Di masjid ini sholat 7 menit, 3 rakaat. Di masjid ini nggak mau kalah 5 menit. Di masjid satunya lagi nggak mau kalah lagi 3 menit. Dan begitu gimana ngobrolnya dengan Allah? Ya, padahal ketika kita sholat, ya, ini salah satu sifat yang wajib kita bawa, walaupun sifat ini wajib kita bawa ke seluruh kehidupan kita, yaitu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah, ya, maka hendaklah engkau merasa seolah-olah Allah itu melihat engkau. Tetapi ketika engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, tapi yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai ataupun selalu melihat kamu. Nah sekarang kalau kita, ini saya kasih analogi saja, kita ketemu dengan RT lah katakan, ya nggak usah tinggi-tinggi presiden. Kita ketemu dengan Pak RT saja itu ngomongnya aja pelan-pelan, intonasinya bagus. Assalamualaikum Pak RT. Ya, gimana kabar Pak RT? Jadi ada kalimatnya, ada intonasinya, hurufnya semuanya kelihatan. Ya, kan nggak mungkin. Gimana Pak RT? Saya kan Pak, saya kan udah bilang nggak mungkin kayak begitu tuh, nggak mungkin. Ya, apalagi tingkatannya RW misalnya, apalagi tingkatannya lurah, apalagi tingkatannya presiden, itu unggah-ungguhnya mesti lebih baik lagi. Kalau ketemu presiden mesti ada unggah-ungguhnya lah kalau kata orang Jawa tuh, ya, ada adab tata keramanya ketemu dengan presiden lah, apalagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya sholat itu viral ke seluruh dunia dan ulama semua mengatakan hada lai sholatan, ya, ini bukan sholat yang begini, ya, cuman orang ngejim doang atau aerobik gitu, ya, sholat main cepet-cepetan. Nah kalau gitu kita menghadap Allah, mestinya kan kita baca Al-Quran itu kan dengan apa namanya, dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah baca Al-Quran itu secara tartil, mau di luar sholat ataupun di dalam sholat, ya, mau di luar sholat ataupun di dalam sholat. Jadi kalau menurut saya, bagi bapak-bapak yang memang kok merasa berat yang 20 rakaat, silahkan dikurangi, ya. Tetapi yang jelas mau 8, mau 10, mau 12, mau 14 dan seterusnya, ya, itu hendaklah kita membacanya dengan tartil. Ya, Al-Quran itu bukan bacaan koran. Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Karena apa? Satu hurufnya bernilai 10 hasanah. Satu huruf, bukan satu kata. Makanya kata Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi hitungannya per huruf. Makanya di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau sampaikan bahwa zikir Al-Quran, ya, zikir Al-Quran ini lebih afdol daripada zikir yang lain. Apa sebab? Karena kalau zikir yang lainnya akan bernilai fadilah ketika dia sempurna mengucapkannya. Misalnya, subhanallah. Subhanallah itu nilainya adalah satu kalimat subhanallah. Alhamdulillah. Itu nilainya adalah satu kalimat alhamdulillah.
Allahu Akbar, ataupun kalimat zikir yang lainnya. Tetapi untuk Al-Quran, argo pahalanya, setiap satu huruf ada nilainya. Ya, kalau sekarang satu huruf ada nilainya, kok kita maunya buru-buru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kalau kita mendengar kisah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, kemudian para salafun salih seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan para imam yang lainnya, ketika mereka sholat, ya, itu menghatamkan Al-Quran, seolah-olah kayak nggak mungkin gitu ya, kayak nggak mungkin. Itu gimana bacanya? Lah saya aja baca satu juz 1 jam, sehari kan cuma 24 jam. Nah itu kita, bacaan kita kan. Sementara mereka itu kan Al-Quran itu sudah mendarah daging. Seolah-olah, para ulama menjelaskan, seolah-olah darah yang mengalir di dalam diri para ulama-ulama kita, udah bukan sahabat ataupun baginda Rasulullah, ya, para ulama-ulama kita, ya, itu seolah-olah pembuluh darah mereka sudah terisi dengan Al-Quran. Bahkan sampai tingkat sel mereka terisi dengan Al-Quran. Makanya salah seorang ulama dari Mesir, di masih hidup, Syekh Dr. Isa Al-Ma'sarawi, ya, salah seorang pemegang sanad tertinggi Al-Quran di dunia. Beliau sampaikan, "Ata'ajjabu man qara'al Qur'ana tawilan bila malal." Ya, saya tuh sebenarnya heran dengan seseorang yang bisa membaca Al-Quran panjang-panjang bila malal, tanpa adanya rasa bosan. Tetapi ketika saya melihat ada orang yang sibuk dengan HP-nya berjam-jam, ya, mondar-mandir buka Facebook, melihat gimana nih kabar Iran, melihat kabar artis-artis Indonesia, melihat lagi scroll ini, scroll itu. Ada yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Nih, tiba-tiba muncul reel ini, reel itu, dan yang lain sebagainya. Kita nggak puas dengan reel ini, apa namanya, di news online-nya, ya, di berita online-nya, berita online. Akhirnya cari lagi. Jadi berita-berita begitu yang tidak meningkatkan iman kita malah masuk ke dalam pikiran kita. Akhirnya berjam-jam di depan Facebook, berjam-jam di depan Instagram pun kita nggak ada bosannya. Ya, karena apa? Karena sudah ada hati yang cinta dan ta'alluq, ya, kepada apa yang kita cintai, yaitu gadget kita, ya. Nah begitulah gambaran ulama terdahulu. Jadi ulama terdahulu itu saking Al-Quran menjadi kecintaan mereka, ya, makanya mereka ketika di dalam sholat tarawihnya menghatamkan Al-Quran, mereka pun tidak ada rasa bosannya. Nah kalau kita imam baca satu juz sudah ngedumel di belakang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya mendingan gue mundur dah. Kalau kita jadi umum ngomong gitu, ya. Tetapi kalau orang-orang yang dengan cinta, artinya Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hatinya, itu mau berjam-jam mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu bukan perkara yang susah. Jadi intinya di mana? Di dalam kecintaan kita. Apalagi sekarang bulan Ramadan, apalagi sekarang masuk injury time. Ya, udah masuk 10 malam terakhir. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu ketika masuk bulan Ramadan, seolah-olah bulan Ramadan itu udah injury time dari awal masuk bulan Ramadan, dari hari pertama. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan, ya, itu raut wajahnya berubah, wajah serius. Kemudian apa? Tidak pernah tidur berbaring. Bayangin, tidak pernah tidur berbaring. Bahkan di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Lailatul Qadar dari malam pertama bulan Ramadan.
Padahal jelas hadisnya di dalam beberapa riwayat yang lain bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tetapi startnya dari awal bulan Ramadan, dari awal hari bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena yang namanya ibadah, ya semua hal sebenarnya, apalagi ibadah, itu kita membutuhkan yang namanya pemanasan. Kita olahraga saja, ya. Olahraga apa saja, itu pasti butuh pemanasan. Ya, mau olahraga angkat beban, mau olahraga renang, mau olahraga bela diri, itu pasti butuhkan pemanasan. Kalau nggak ada pemanasan, encok semua biasanya tuh, ya. Pada terkilir, ya, yang pada pukul apa segala macam, ya. Makanya untuk mengejar untuk mengejar Lailatul Qadar, yang mana inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Jadi satu malam ini satu malamnya saja nilainya adalah kurang lebihnya 83 tahun atau 1000 bulan, ya. Jadi untuk mendapatkan itu, ya, maka ya pemanasannya dari malam pertama baginda Nabi dan para sahabat. Makanya di dalam awal-awal turun Islam itu para sahabat, ya, para tabi'in, mereka sholat tarawih selingannya adalah tawaf. Ya, kalau kita kan baru sholawat, habis sholat tarawih 2 rakaat, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, ya. Kalau para sahabat dulu, ya, para tabi'in, mereka setelah 2 rakaat tawaf. Bapak-bapak yang pernah tawaf yang ngerasain lah pegelnya tawaf. Bayangin ini jeda antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Jeda antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya adalah dengan tawaf. Tawaf kan nggak satu putaran, ya kan? Tawaf itu yang disebut tawaf adalah 7 putaran. Ya, ya kurang lebihnya butuhkan waktu berapa menit ya tergantung, kalau padat ya 15 menit kalau di bawah, kalau di atas ya agak lama lagi, ya. Zaman dulu di bawah semua. Tapi kita melihat, ya, kenapa kita harus menceritakan ini? Kita harus membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dalam kitab disebutkan Dzikrus Sholihin Tanzilur Rahmah. Dengan menyebut-nyebut menceritakan orang-orang soleh terdahulu, maka akan turun rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Wirah kita, semangat kita ini akan bertambah. Ya. Ini soalnya materi saya ini pendek sebenarnya. Ya. Jadi saya ada pembukaan gini untuk apa? Menunjang injury time kita yang udah tinggal menghitung hari. Ya. Jadi sekarang ini injury time itu sebagaimana orang main bola. Yang harus dia perhatikan pertama lapangan, yang kedua musuh-musuhnya, yang ketiga gawang. Injury time. Jadi nggak ada orang main bola, kemudian dia mikir, ntar habis main bola makan apa ya? Yang enak, ntar habis pulang bola, kayaknya nih pengen beli sepatu baru. Nanti pulang main bola atau pulang dari lapangan, pulang dari apa namanya lomba bola, pengen beli baju baru, ya pengen jalan-jalan sama anak istri. Itu nggak ada bayangan itu tuh pemain bola, nggak ada. Injury time seorang pemain bola itu, ya semua, ya itu pasti yang dia pikirkan bagaimana menggolkan bolanya ke gawang. Makanya yang dia perhatikan apa? Gawang, bolanya, dan musuh-musuh. Nah kita ini punya bola yang harus kita masukkan ke gawang. Kita wajib berusaha sekuat mungkin. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Minimal kita mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan di akhir bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau khutbah di mimbar, beliau naik tangga pertama mengucapkan amin. Naik tangga yang kedua mengucapkan amin. Naik tangga yang ketiga juga mengucapkan amin. Maka ada sahabat ketika Rasulullah SAW selesai khutbah bertanya, wahai Rasulullah, ini sepertinya kejadian belum pernah saya lihat sebelumnya.
Ya. Kenapa engkau tadi ketika naik tangga yang pertama mengucapkan amin, tangga yang kedua amin, tangga yang ketiga amin? Maka kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah celakalah. Jadi malaikat Jibril mendoakan celakalah bagi orang yang menemui bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masuk dalam kategori apa? Rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang kelihatannya berpuasa, tetapi nggak ada nilai puasanya, kecuali hanya sekedar capek dia untuk menahan lapar ataupun haus saja. Ya, ini Nabi sudah wanti-wanti. Ya. Artinya apa? Kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Ya, jadi yang namanya berpuasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Ya, termasuk apa? Menjaga lisan kita, termasuk menjaga telinga kita, seluruh jawarih kita, bahkan sampai hati kita ini harus dijaga. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau ada orang bikin kamu marah atau ngajakin kamu berantem, kamu tuh harus meyakinkan ana shaim, saya lagi puasa. Bayangkan hati saja ini ya, ada orang ngeselin banget ya, bahasanya pengen kita pukul gitu, taboklah ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan apa? Ucapkan ana shaim. Jadi kalimat an-nasaim itu bukan hanya sekedar memberitahu kepada orang yang kita keselin, tetapi untuk mengikat diri kita, mengikat hati kita, untuk mengingatkan kembali hati kita ketika kita kesel, bahwasanya kita ini lagi puasa. Jangan sampai puasa kita ini, pahala puasa kita ini, atau keberkahan puasa kita ini hilang. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesel, marah sama orang lain. Tuh bayangkan, hatinya saja mesti diolah dengan benar. Makanya kemarin ada acara itu, melayani dengan hati. Itu kita mendidik hati saja sampai kayak begitu. Ya, karena apa? Satu-satunya amalan yang benar-benar ikhlas, nggak kelihatan di hadapan manusia, cuman amalan berpuasa ataupun siang. Kalau amalan sholat masih kelihatan gerak-geriknya. Ya, amalan bacaan Al-Quran masih kelihatan hurufnya, suaranya, nazamnya, ya. Amalan haji apalagi, ya, tambah kelihatan pulang-pulang dapat gelar haji kan begitu, ya. Amalan umroh juga kelihatan. Tetapi satu-satunya amalan yang nggak kelihatan itu adalah amalan puasa. Makanya kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendidik dirinya dengan banyak berpuasa. Bahkan ketika beliau masuk rumah nggak ada makanan, ya, masuk rumah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ada makanan nggak nih? Kata Aisyah, nggak ada wahai Rasulullah. Ya udah kalau gitu saya puasa, bukan saya sholat. Kalau gitu saya puasa. Bawaan kita nih, mohon maaf nih, ya, sebagai suami kadang kan arogan sama istri, nggak ada makanan di rumah ngomel, lu kemana aja seharian, udah capek kerja pagi siang sore malam, udah di kantor diomel-omelin sama bos, udah parkir susah keluarnya, udah di jalanan macet, lah di rumah nggak ada makanan, lu kemana aja? Kita kan pengennya begitu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dirinya, ya, dengan apa? Ya udah kalau gitu saya puasa. Ya, kalau gitu saya puasa. Karena apa? Di dalam puasa itu memang ada tarbiyah hati yang benar-benar nggak kelihatan. Ya, kalau kita melihat amalan puasa, emang amalan puasa yang paling diterima apa yang paling bagus? Apakah yang mulutnya paling bau? Nah, kali gitu yang mulutnya paling bau, ya, sahur makan jengkol, ya, kemudian bukanya pakai pete. Hari-hari begitu. Biar apa? Biar mulutnya tambah bau. Enggak begitu konsepnya. Ya. Nah, nanti ada ini di hadisnya, ya. Bagaimana bau mulutnya orang yang berpuasa, apa ya Bu? Indallahi subhanahu wa ta'ala min rihil misik. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasanya
kita semua dalam masa injury time. Sampai apa? Sampai akhir bulan Ramadan. Jangan sampai bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling injury time, semua kita adalah dha'iqatul maut. Ini paling injury time, ya. Kita semua nggak ada yang tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan meninggal dunia, kapan kita akan wafat. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal, udah datang masa kebinasaan kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengakhirkan, melambatkan daripada kematian kita. Wala yastaqdimun, ataupun mendahulukan kematian kita. Ya, ini yang paling injury time. Karena apa? Kalau udah injury time, kematian, aduh, masya Allah, Rabbi. Ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah cuma kayak tadi aja tuh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini sampai jam berapa? Setengah dua ya ini. Mohon maaf nih ya. Saya menyampaikan satu hadis dari riwayat Imam Ahmad, ya. Riwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala a'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsa khisalin, bahwasanya umatku diberikan keistimewaan di dalam Ramadan 5 perkara. Ya, jadi bulan Ramadan sebenarnya bukan bulan umat Islam saja. Jadi dulu-dulu umat-umat terdahulu, ya, bukan hanya bulannya umat baginda Nabi Muhammad saja, tetapi umat-umat terdahulu pun juga sama mengalami bulan Ramadan. Tetapi khusus bulan Ramadan umatnya baginda Nabi Muhammad itu Allah memberikan apa? Memberikan keistimewaan. Ya, lam tu'tuha ummatun qablahum. Yang mana 5 hal ini belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Artinya umat terdahulu mengalami bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan 5 keistimewaan ini. Yang pertama, khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dihargai, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau lebih wangi daripada rihul misik, daripada minyak misik. Kalau minyak misik yang pernah saya cium nih, ya, yang asli. Kalau Indonesia udah banyak campurannya tuh. Waktu itu saya nyiumnya di Saudi itu, di Mekah kalau nggak salah, ya. Itu memang harganya mahal. Itu baunya itu subhanallah, ya. Wah, subhanallah, saya nggak bisa menggambarkannya. Saking enaknya baunya, ya. Tetapi itu adalah rihil misik dunia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada rihul misik. Tapi jangan menggunakan logika sederhana ini. Dulu waktu saya kuliah ada teman-teman saya ngomong begini, kalau memang bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada rihil misik, daripada bau minyak kasturi, ya, saya nggak jadi dah mau masuk surga. Jadi seolah-olah penduduk surga baunya kayak bau orang puasa. Padahal bukan begitu, ya. Jadi syarah para ulama menjelaskan bahwa bau mulutnya itu, ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai kelelahan, kecapean, bahkan sampai bau mulutnya saja itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat disukai. Ya, jadi kalimat atyabu itu lebih enak, maknanya adalah sangat disukai daripada minyak misik, daripada minyak kasturi, daripada bau minyak kasturi. Karena apa? Di dalam bau mulut orang yang berpuasa ada kecapean, ada kelelahan, harus menjaga makan yang dia senangi, menjaga minum dikala dia haus, apalagi puasanya ketika hari panas. Ya, nah, ini yang pertama. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Kemudian apa? Wa tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Wa fi riwayatin, ya, bahwasanya al-hitan wa tastaghfirul hitan,
Maknanya apa? Malaikat, bahkan sampai hewan-hewan yang ada di laut. Jadi hitan itu adalah apa namanya tuh, ikan paus atau ikan-ikan besar. Di sini para ulama menjelaskan ketika menjamak daripada dua hadis yang berbeda riwayat ini, ada malaikat, ada apa namanya, ada binatang. Artinya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu malaikat. Kemudian ada makhluk yang tidak diberikan akal, yaitu binatang. Itu saja memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Bayangkan kita sekarang ini ketika kita berpuasa saat ini, ya, itu malaikat sedang memintakan ampun kepada kita. Kemudian apa? Kemudian binatang-binatang yang lain, bahkan dalam syarah yang lain disebutkan bahwa semua makhluk. Jadi penyebutan hitan ataupun malaikat artinya semua makhluk, ya, itu akan Allah berikan mereka apa namanya itu, ilham untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Tapi khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur ya jadi umat baginda Nabi Muhammad. Ya. Jadi yang kedua gitu, ya, bahwa kita ini orang yang berpuasa akan mendapatkan istighfar ataupun permohonan ampun mulai dari malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan sampai makhluk yang tidak memiliki akal yaitu binatang ataupun bahkan ulama yang menyebutkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Saking apa? Saking berharganya orang yang berpuasa. Kemudian apa? Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Ini paling enak. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menghiasi surganya setiap hari. Bapak-bapak tahu ya bahwa ketika istri kita itu kangen dengan kita, rindu dengan kita, senang dengan akan kepulangan kita ke rumah, ya, lama nggak ketemu, maka kamar kita ini dihias, ya, dengan bagusnya, dikasih wewangian, spray-spray diganti, ya, kemudian diperbaguslah kamar kita itu, ya, rumah-rumah juga dibersihin, lantai dipel-pelin, teras-teras yang banyak daunnya dibersihin. Karena apa? Saking rindunya, kangennya dengan siapa? Dengan suaminya. Nah, ini gambaran para ulama yang menjelaskan saking kangennya Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa, sampai Allah Subhanahu wa taala mentazyin ataupun menghiasi surganya setiap hari, ya. Kalau bahasa istri kita mungkin begini, ya, kapan suami saya pulang, ya, sambil dibersihin jendelanya, sambil dibersihin lemarinya, dilihatin pojokan-pojokan masih ada debu atau enggak, ya. Karena apa? Saking kangen, saking rindunya. Jadi gambarannya Allah rindu sekali dengan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan puasa, ya. Sambil apa? Sambil Allah Subhanahu wa taala mengatakan yushiku ibadis salihun an yulqu anhumul mu'nah wal adha, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan hampir tiba waktunya hamba-hamba solehku meninggalkan kesulitan dan menuju kepada wahai surga. Tuh, ya. Jadi seperti istri tadi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan kalimat tadi, wahai surga, ya, akan datang, ya, orang yang sangat dirindukan yaitu hamba-hamba yang soleh. Ketika orang lain mereka tetap makan, mereka tetap minum, tetapi umat baginda Nabi Muhammad mereka menjaga puasanya, mereka menjaga hatinya, mereka menjaga akalnya ketika masuk bulan Ramadan. Maka kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga langsung saja, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu. Allah Subhanahu wa taala akan memborgol daripada iblis-iblis, ya, untuk yang biasa menggoda manusia. Lalu kemudian muncul pertanyaan. Ya, ini biasa nih, ya. Kalau memang iblis itu, ya, diborgol, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemaksiatan masih ada?
bahkan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Islam. Nah, di sini ada penjelasan para ulama. Itu adalah kebiasaan buruk. Yang memperburuk ya seorang muslim itu bukan hanya setan, tetapi apa? Syahwatnya. Ketika dalam 11 bulan sebelum Ramadan, ya, kita terbiasa dengan satu kebiasaan buruk, maka kebiasaan buruk ini akan menjadi hafalan. Ya, kalau bahasa genetiknya akan udah direkap tuh, ya, menjadi bahasa gen, ya. Dia udah bahwa orang ini senang maksiat, senang ini, senang minum, senang apa? Goda wanita, sedang begini begini begitu, ya. Itu menjadi hafalan dan akan menjadi memori di mana ketika masuk bulan Ramadan memang setannya diborgol. Tetapi karena itu sudah menjadi memori harian bagi orang yang senang bermaksiat, akhirnya ketika masuk bulan Ramadan pun sama. Tetapi minimal kata para ulama, dia tidak melakukan perkara yang lebih besar dari itu. Ya, dia tidak melakukan perkara yang lebih besar daripada kebiasaan buruknya yang dia lakukan. Jadi kalau ada kebiasaan buruk yang masih dilakukan oleh kita, ya, ketika masuk bulan Ramadan, berarti selama 11 bulan itu kita belum bisa mengkoordinir diri kita. Untuk apa? Untuk menghilangkan kebiasaan buruk sehingga masuk bulan Ramadan, hal itu menjadi hafalan buat kita untuk melakukan perbuatan buruk tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan di akhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian sahabat ada yang bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Ya, bukan, kata Rasulullah. Sebagaimana seseorang yang bekerja maka dia mendapatkan upah, maka begitulah orang yang berpuasa. Bahwasanya orang yang bisa menjalankan puasanya dengan baik, dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita butuhkan di hadapan Allah kecuali hanya maghfirah saja. Kalau kita hisab diri kita sebagaimana perintah Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita menghisap dosa-dosa kita, itu kayaknya kalau di hadapan Allah kayaknya susah diampunin. Tetapi dengan berpuasa, ya, itu akan menyebabkan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sangat kita butuhkan ketika sudah berhadapan dengan Allah kecuali ampunan saja. Ya, sebagaimana kita lagi naik motor nih. Motor platnya beda sama STNK. STNK-nya juga udah mati lagi. Nggak ada kaca spionnya. Ya udah itu peleknya, apa, pentilnya nggak ada tutupannya. Udah itu knalpotnya brong. Lah udah salah semua ini. Ketemu polisi. Polisinya tahu lagi bulan puasa. Udah, kamu ini mau lagi bulan puasa, kamu lewat aja dah. Ya, kamu lewat aja. Kan enak tuh, girang. Tadinya kita kan udah gigil tuh. Wah, habis dah nih gocap. Wah, habis dah nih, 500.000 dah nih. Udah mana buat lebaran lagi, nggak jadi udah beli baju dah nih, ya kan? Udah mau ke Tanah Abang lagi. Tetapi ketika polisinya mengatakan, udah Pak lewat aja nih, presiden lagi mau lewat, Bapak lewat aja. Girang tuh hati itu. Ya, nggak ada sesuatu yang paling girang di dalam hati ketika kita udah gigil, ya, kemudian kok dibilang udah lewat aja dah, diampunin. Nah, begitulah kita di hadapan Allah. Kita di hadapan Allah semua bakalan gigil. Di hadapan Allah kita ini akan merasa ataupun akan mengingat semua dosa-dosa kita selama hidup di dunia, ya. Tetapi ketika di hadapan Allah, kamu sudah diampunin, ya. Dosa-dosa kamu udah habis, dosa-dosa kamu udah lunas. Lantaran apa? Lantaran berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, oleh sebab itu para jemaah mengharapkan keridhaan Allah, ya, mumpung ini kita masih Allah berikan kesempatan, kita perbagus lagi puasa kita. Jadikan hari ini lebih baik dari yang kemarin. Besok lebih baik daripada hari ini dan seterusnya sampai kita mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dan Allah berikan keberkahan dalam setiap waktu kita, dalam setiap amalan kita, dalam setiap rezeki kita, dan dalam semua keturunan anak kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan kita orang yang saleh salehah, ilmunya bermanfaat bagi agama bangsa dan negaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa khassatik. Allahumma yassir awladana li hifdzil Qur'an warzuqna husna tilawatil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an واشرح صدورنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن. اللهم علمنا الحكمة وتأويل الكتاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.